Halo guys, perkenalkan nama saya Silver Jaya dengan NIM 24061111061. Di sini saya berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Riau, Prodi Agribisnis. Saya akan mempresentasikan tugas saya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang ke-14 yaitu administrasi penyuluhan pertanian. Di mana kita masuk ke pendahuluan. Di sini ia menjelaskan administrasi penyuluhan pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan agar bertujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi berperan dalam mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyuluhan yang melibatkan penyuluh, petani, dan lembaga terkait. Tanpa adanya administrasi, kegiatan penyuluh akan sulit tercapai hasil yang optimal karena tidak adanya sistem pengolahan yang tertata rapi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian administrasi penyuluhan pertanian, di mana pengertiannya ini diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan penyuluh untuk membantu petani meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam usaha taninya. Administrasi ini mencakup segala aktivitas yang mendukung kelancaran penyuluhan, mulai dari awal yaitu pengolahan data petani, program kerja penyuluh, hingga sampai laporan hasil kegiatan. Sedangkan menurut Umar pada tahun 2010, administrasi penyuluhan pertanian adalah proses pengolahan kegiatan penyuluhan secara menyeluruh, mulai dari awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi untuk mencapai perubahan perilaku petani ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, administrasi adalah sebuah sarana untuk mengatur seluruh aktivitas agar tujuan penyuluhan dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan administrasi penyuluhan pertanian. Teman-teman, tujuan dari administrasi penyuluhan pertanian adalah untuk mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan penyuluhan agar berjalan efektif dan efisien. Dengan lebih rinci, ada beberapa tujuan utama. Yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas program penyuluhan agar setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan petani dan tidak membuang-buang bahan yang diinput. Yang kedua itu ada mempermudah koordinasi antara penyuluh, petani, dan lembaga pertanian. Yang ketiga itu ada menciptakan keteraturan dan akuntabilitas sehingga setiap kegiatan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan baik itu oleh penyuluh dan juga petaninya. Yang keempat itu ada menyediakan data dan informasi yang akurat untuk merencanakan atau perencanaannya dan evaluasi programnya berikutnya. Jadi melalui administrasi yang baik, penyuluhan bisa berjalan terarah dan hasilnya dapat dievaluasi dengan lebih jelas. Selanjutnya itu ada fungsi administrasi dalam penyuluhan pertanian mencakup beberapa hal penting. Yang pertama itu ada perencanaan. Di dalam perencanaan itu kita menyusun atau mereka sebagai penyuluh menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan para petani. Yang kedua itu pengorganisasian, yaitu mengatur pembagian tugas dan struktur kerja penyuluhan. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, yaitu menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana di awal yang telah disusun oleh penyuluh dan juga petani. Yang keempat itu ada pengawasan dan evaluasi, yaitu menilai hasil kegiatan yang sudah dikerjakan dan memberikan perbaikan ke depan yang akan dihadapi atau yang akan dimulai ulang. Dengan keempat fungsi tadi, penyuluhan pertanian bisa berjalan lebih teratur dan juga terstruktur hasilnya. Yang kelima itu ada komponen administrasi penyuluhan pertanian. Administrasi penyuluhan memiliki beberapa komponen utama, diantaranya itu ada data dan informasi seperti identitas petani, luas lahan, dan juga jenis usaha tani. Selanjutnya itu ada dokumen dan laporan. Itu misalnya rencana kerja yang sudah direncanakan, laporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan, dan catatan evaluasi untuk berguna bagaimana tidak akan melakukan kesalahan yang sama di penyuluhan selanjutnya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Ini meliputi
alat bantu penyuluhan seperti media pembelajaran dan fasilitas kerja yang digunakan oleh penyuluh untuk membantu petani. Selanjutnya ada keuangan dan anggaran. Ini mengatur penggunaan dana agar transparan dan efisien, supaya tidak adanya kesalahpahaman antara petani dan penyuluh. Dari semua komponen, ini saling berkaitan agar kegiatan penyuluhan bisa berjalan lancar dan terpantau. Selanjutnya, itu ada peran penyuluh dalam administrasi. Penyuluhan pertanian tidak hanya bertugas memberikan bimbingan kepada para petani, tapi juga berperan sebagai pengelola administrasi di lapangan. Perannya itu diantaranya menyusun rencana kerja penyuluhan agar kerja para petani dan juga penyuluh itu dilakukan dengan terarah, tidak membuang waktu yang ada. Selanjutnya ada mengumpulkan dan mencatat data petani seperti identitas yang tadi dan luas lahan yang dimiliki para petani. Yang ketiga itu ada membuat laporan kegiatan seperti apa yang bakal dilakukan 1 tahun penanaman ke depan atau program kerja yang telah direncanakan. Yang ketujuh itu ada tantangan dalam administrasi penyuluhan pertanian. Dalam pelaksanaannya, administrasi penyuluhan juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya kurangnya tenaga penyuluh yang terlatih dalam bidang administrasi. Yang kedua, itu ada fasilitas dan teknologi yang masih terbatas karena umumnya petani itu berada di ujung-ujung atau pelosok-pelosok daerah. Tentu saja teknologi tidak terlalu berkembang di ujung-ujung pelosok itu. Selanjutnya itu ada beban kerja penyuluh yang cukup tinggi. Karena itu, ke depan dibutuhkan sistem administrasi yang lebih modern dan berbasis digital, agar penyuluh bisa dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. Maka terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi penyuluhan pertanian merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyuluhan. Melalui administrasi yang baik, tiap kegiatan bisa Yeah, you could be the greatest, you could be the best.